kawan muda, welcome back with Yazri dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda. Hari ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi yang baru pulang dari Jepang. Langsung aja kita tanya-tanya. Hai kakak. Halo kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh kakak bisa perkenalan diri terlebih dahulu? Oke. Sebelumnya terima kasih Kak Ezri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Irwan Umasugi dari program studi pendidikan matematika semester 5. Semester 5, luar biasa, matematika. Ya. Bagaimana Jepang? Saya langsung tanya aja nih. So far Jepang sih indah sih. Indah? Ya. First impressionnya mungkin waktu sampai di Jepang? Dingin. Dingin? Karena pas itu lagi musim winter. Oke. Jadi emang dingin. Luar biasa Jepang. Oke, kita penasaran nih kawan muda. Kawan muda juga pasti penasaran, kakak Irwan ini ikut program apa sih sampai bisa lolos ke Jepang dan gratis ya? Saya dengar. Oke, boleh diceritakan. Jadi program yang saya ikuti yaitu namanya Genesis atau Japanization Network of Exchange for Student and Youth. Itu adalah semacam program yang dibuat oleh pemerintah Jepang untuk meningkatkan, salah satunya meningkatkan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang atau negara-negara di Asia Tenggara gitu. Jadi kurang lebih Genesis nih untuk negara-negara yang berada di Southeast Asia atau Asia Tenggara gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kemarin kita di cover sama programnya itu semuanya gratis, terutama tiket pesawat, akomodasi ke tempat-tempat pemberangkatan domestik, karena kemarin juga sempat ke Nagasaki. Karena Nagasaki nggak bisa lewat darat, jadi harus naik pesawat, jadi sempat naik pesawat domestiknya juga dan lain-lain. Oke, jadi ke Jepang berapa lama tuh Kak Irwan? Kemarin ke Jepang sekitar 7 hari. 7 hari. Ya. Mengunjungi 7 hari. Mana-mana saja tuh di Jepang? Banyak. Ya. Jadi kemarin itu sempat kalau ke Tokyo itu sempat ke Waseda University, kemudian ke Tokyo Chami, itu semacam masjid terbesar yang ada di Tokyo. Ya. Kemudian juga ke Museum Nasional Tokyo. Jadi situ kita belajar budaya-budaya, ada sejarah-sejarah juga yang berhubungan antara Indonesia dan Jepang. Kemudian juga ada selain itu ke Akihabara. Akihabara kayak tidak asing ya, itu apa tuh Kak Irwan? Tempatnya para wibu. Segala hal yang berbau anime semua ada di Akihabara. Kemudian kita juga setelahnya itu setelahnya baru ke Nagasaki. Wow, luar biasa nih. Jadi keliling Jepang 7 hari bisa dibilang begitu ya, gratis, dibiayai. Nah, tadi saya juga sudah sempat berbincang-bincang kalau kakak Irwan ini diutus ke sana sebagai perwakilan Muhammadiyah, begitu ya? Perwakilan Muhammadiyah itu gimana tuh Kak Irwan? Boleh diceritakan sedikit? Jadi karena Genesis ini sebenarnya banyak tipenya ya teman-teman. Jadi kayak banyak sub-subnya. Nah, kebetulan kemarin itu yang saya ikuti itu untuk youth Muslim, jadi yang diambil itu untuk organisasi besar, organisasi Islam besar di Indonesia. Nah, kebetulan salah satunya Muhammadiyah. Nah, kemarin saya sempat ikut seleksi interview dari PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan alhamdulillah dapat terpilih jadi salah satu delegasi Muhammadiyah gitu. Jadi sempat ada interviewnya. Ada interview. Sebelum interview ada mungkin seleksi administrasi etc. Nah, kalau seleksi administrasi kebetulan kemarin ada. Jadi kita diminta untuk buat CV dalam bentuk bahasa Inggris. Di isinya dalam pengalaman-pengalaman, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman project dan lain-lain sebagainya. Dari seleksi administrasi kemudian interview. Menurut kakak Irwan nih, kakak Irwan yakin ini lolos nih karena apa gitu? Karena kan pasti kamu penasaran gitu. Tadi juga Genesis ada berbagai macam jenis tipe gitu. Gimana sih sampai kakak Irwan bisa lolos begitu? Boleh? Yang pertama alasan karena bisa lolos karena memang rezekinya. Karena bantuan Allah.
Kemudian yang ketiga itu karena kebetulan juga punya grup volunteer, jadi sempat buat sama teman-teman ya, Sagu Squad namanya. Nah, jadi itu juga yang mungkin jadi outstanding kalau misalnya punya track record di bidang media, kemudian di bidang lingkungan, kemudian di hal-hal yang berbau dengan influence mungkin. Kayak influence dan sebagainya. Ya. Berdampak buat orang begitu ya. Ya. Jadi mungkin itu yang jadi outstandingnya, jadi alasan kenapa juga bisa. Dan yang pasti dari kampus ini muda juga, karena kebetulan kita kan kampus bagian timur, jadi mungkin juga kuotanya ada untuk orang-orang di bagian timur. Di bagian timur dan terbaik nomor 1. Oke, luar biasa. Berarti ada sesuatu yang sudah Kakak Irwan lakukan begitu, yang berdampak, dan itu dimasukkan ke CV-nya. Jadi teman-teman, kalau memang penasaran mau ikut program Genesis, mungkin ke depan ada buka, bisa tuh mulai dikumpul-kumpul sekali kegiatan-kegiatan apa yang berdampak buat masyarakat. Oke, balik lagi ke Jepang. Di sana ngapain aja sih Kak Irwan? Bikin apa ya di sana? Jadi selama di Jepang itu literally kita belajar tentang bagaimana Muslim di Jepang itu sendiri, terutama tentang kehidupan mereka, tentang bagaimana Muslim di Jepang itu mereka mampu untuk beradaptasi dengan orang-orang atau mayoritas yang memang nggak kecil Muslimnya, bahkan orang yang beragama di Jepang itu sedikit itu, bahkan ateisnya dikatakan tuh jauh lebih banyak, masif gitu daripada orang yang, bahkan orang-orang yang beragama di sana itu terutama Muslim itu tidak sebesar itu ya. Nah, tapi mereka dapat hidup berdampingan, dapat hidup layaknya ya senormalnya gitu loh. Jadi kita belajar tentang habit, kita belajar tentang bagaimana Muslim atau Islam di Jepang itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah dan sebagainya. Jadi kurang lebih kita mempelajari tentang budaya-budaya Islam juga di Jepang gitu. Juga tidak hanya itu, kita juga diberikan kesempatan untuk mempelajari tentang kebudayaan Jepang. Nah, jadi program Genesis ini cara mereka itu memberikan semacam pelajaran untuk orang-orang yang baru tiba di Jepang gitu kan. Nah, kayak kita gini itu agak unik. Nah, caranya gimana? Jadi ada satu di Tenri itu ada satu kegiatan yang namanya itu homestay. Ya, jadi kita itu diberikan kesempatan untuk dapat keluarga angkat. Nah, keluarga angkat itu jadi ini agak unik nih. Jadi di situ kita dikasih kesempatan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya, buat diberikan kesempatan untuk nginap di rumah orang Jepang, literally orang Jepang. Menarik. Kebetulan saya kan, kita nih masing-masing rame nih dari organisasi kan. Itu sekitar berapa ya? Kurang lebih mungkin 16 lah. Nah, setiap pasangan orang tuh dua sampai tiba di saya. Kami sendiri. Nah, saya dapat keluarga tuh namanya keluarga Furukawa. Itu keluarga Furukawa di Nagasaki, dan keluarganya tuh terdiri dari kakek, suami, istri, anak 2. Nah, anaknya ini masih umur 1 10 tahun, 1 12 tahun. Nah, jadi kita tuh benar-benar di situ selama 3 hari 2 malam itu kita nginap di rumahnya. Ngapain saja tuh di sini? Segala macam di rumahnya, pelajari budayanya. Kemudian kita pelajari kayak kebiasaan, mereka kalau setiap pagi ngapain ya? Mereka kalau begini ngapain ya? Mereka kalau di saat winter tuh ngapain ya gitu. Jadi benar-benar kemarin itu kita pelajari secara mendalam gitu. Tapi makanya bisa dibilang ini agak unik gitu. Karena ya secara program mana yang ngasih partisipannya buat nginap di orang asing yang paling tidak itu sebenarnya bukan bagian dari programnya gitu loh. Nah, makanya itu agak unik banget gitu loh.
menurutku ya. Oke, mungkin mereka memakai pendekatan-pendekatan seperti itu karena kan memang tujuan besar Genesis mempelajari budaya, jadi memang mereka from the root gitu, startnya dari family gitu. Bagaimana kebelakangnya? Luar biasa itu, kami udah ada minat 3 hari 2 malam sama keluarga Jepang. Kalau saya lihat tadi ada fotonya, boleh ditunjukkan keluarganya di Jepang. Fotonya mungkin nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Nanti kelihatan pasti. Pokoknya ini lagi ngapain itu di fotonya? Di sini itu kita lagi makan. Nah, makan, tapi makannya agak beda. Makan malamnya tuh kayak makan tradisi. Nah, jadi di Jepang itu ada kayak piring putar gitu. Nah, piring putar kayak orang Cina ya, yang kita lihat nonton video, jadi bisa diputar gitu. Nah, isi di putarannya itu, piring di setiap putarannya itu isinya tuh daging ikan yang mentah. Jadi kita makan sashimi, sushi. Nah, tapi bedanya kita buat sendiri, kita wajib buat sendiri. Jadi pakai dulu seaweed, rumput laut, terus taruh nasi, terus taruh pilih daging, terserah mau apa. Ada di situ juga wagyu. Kita bisa pilih daging mana yang mau, terus dicelup ke soy sauce gitu. Rasanya bagaimana tuh? Kalau saya sih karena memang doyan makan. Memang doyan. Mau makan apapun selama halal ya. Gas gitu ya. Gas, oke, luar biasa. Nah, hal ini juga berlanjut ke pertanyaan saya selanjutnya nih, Kak Munda. Bagaimana sih dengan bahasanya? Karena kan memang kita sesama Asia tapi beda sekali lah bahasanya tuh. Gimana tuh untuk interaksi dengan keluarganya, dengan teman-teman ataupun warga lokal itu gimana? Boleh silakan. Nah, jadi jujur sebenarnya memang kita kadang tuh terkendala di bahasa, tapi bukan berarti ya, apalagi udah hidup di 2025 nih. Nah, jadi make Google Translate, kadang make Google Translate buat translate satu kata gitu loh. Nah, kadang juga karena keluarga angkat saya di Jepang itu untuk suami dan istrinya tuh bisa daily conversation dalam bahasa Inggris. Jadi kita selama 3 hari 2 malam itu full pakai bahasa Inggris. Jadi kayak mau ke sini ini apa gitu, what is that gitu. Ini gimana, pokoknya banyak banget lah yang kita lakukan secara conversation itu, secara percakapan menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi memang kalau misalnya sometimes kan kadang kelupaan ya, lupaan vocab atau apa kosakatanya, jadi mau tidak mau ketik dalam bahasa Indonesia pakai Google Translate, terus ditranslatekan ke Jepang. Nah, terus ditunjukin gitu. Tapi pernah tidak ngomong kayak bahasa Jepang kayak little phrases lah, paling sapaan umum begitu mungkin. Paling arigato, paling oishi itu enak ya. Jadi kalau setiap makan kan pasti oishi very oishi gitu juga yang spesifik, karena emang susah bahasa Jepang kalau menurutku ya. Tapi pernah dipelajari sebelumnya atau? Ya paling karena nonton anime jadi tahu dikit-dikit, tapi enggak jadi anime level juga nih. Ya. Oke, luar biasa. Kalau foto-foto yang di sini, karena Kakak Iren banyak bawa foto-foto atribut, boleh dikenalkan apa saja itu? Jadi ini tuh kita dapat ketika di Museum Nasional Tokyo. Nah, jadi Jepang itu paling dikenal dengan yang namanya kartu pos. Nah, jadi mereka tuh hampir di setiap tempat-tempat yang bersejarah, destinasi gitu, destinasi itu biasanya ada kartu pos. Ini kartu pos ya. Nah, kebetulan ini itu kita dapat pas kita mau buat stempel. Jadi ini tuh sebenarnya pakai stempel tradisionalnya orang Jepang. Nah, jadi mereka tuh biasa ukir dulu. Ternyata sistem ukir-ukir di stempel itu, nah itu ada dari zaman Edo sebenarnya. Zaman dulu kan Tokyo itu namanya Edo. Jadi kenapa mereka bilang zaman Edo? Kan dulu kan Tokyo itu sebelum namanya Tokyo itu namanya zaman Edo gitu. Nah, ini tuh udah ada dari zaman Edo sistem kayak gini. Makanya kita dikasih kesempatan buat
buat satu gambar, cetak satu gambar lukisan, tapi pakai kayak sistem stempel gitu. Oh wow. Jadi katanya dulu tuh orang-orang yang buat stempel kayak gini itu hanya orang-orang yang kaya lah. Oh kaya. Iya kaya karena memang untuk ukirannya kan khusus. Terus juga ini kebetulan kan karena dulu kan harus ukir, harus ngebentuk inilah itu. Jadi memang proses sama biayanya juga lumayan gitu. Saya lihat juga ada beragam warna ya, bukan cuma satu warna. Itu gimana tuh jadinya prosesnya sampai? Iya, jadi ini tuh per frame gitu. Jadi kayak misalnya baju, nah baju itu diukir sendiri, wajah dan ini itu diukir sendiri gitu. Jadi setiap part di sini itu diukir-ukir sendiri. Jadi makanya stempelnya itu bukan hanya satu. Jadi ada 5 stempel. Iya. Ini aja tuh ada sekitar 5 stempel untuk buat satu gambar ini, lukisan ini. Gitu. Nah, dan ini belakang kartu pos. Jadi memang mereka terkenal dengan kartu pos ya. Gitu. Terus ada lagi ini, nah ini topeng. Oh iya, topeng. Ini agak aneh tapi ini ada sejarahnya. Sejarahnya gimana tuh? Jadi sebenarnya ini tradisi Jepang, ini namanya Setsubun. Ya, Setsubun itu kayak tradisi di Jepang itu untuk merayakan last day atau between the day between spring dan winter dan spring atau apa gitu. Winter dan spring masa peralihan begitu ya? Masa peralihan. Nah, ini itu biasa nanti cara tradisinya, jadi orang Jepang itu mereka bakal beli kacang pembungkus. Nah, kacang itu mereka beli banyak sama permen yang manis-manis, beans sama permen. Mereka beli, terus mereka taruh di semacam baskom. Nah, taruh di baskom baru. Nanti satu orang tuh bakal pakai ini. Satu orangnya tuh bakal pakai ini. Nah, sisanya nanti orang ini tuh berdiri di depan, dia berdiri di depan yang pakai topeng. Terus nanti kacang-kacang ini, permen-permen ini dilempar ke orang itu. Iya, kayak kita nanti lempar barang gitu ke orangnya. Terus sambil teriak. Pokoknya teriaknya tuh dalam bahasa Jepang kayak artinya tuh makmur lah atau apa gitu. Saya lupa. Tapi ini tuh semacam topeng tradisi gitu. Nah, jadi kayak dipakai untuk kayak beri kemakmuran, beri kebahagiaan gitu. Ini demon. Ini aslinya demon. Ya, kan ada, tapi agak lucu gitu. Saya pikir dia kayak Halloween trick or treat sih. Iya, modelannya sama. Kayak atribut yang dipakai. Kalau Halloween kan permen, segala macam. Nah, kalau ini dia sama juga permen, tapi dilempar ke orang yang pakai topeng. Gitu, makanya agak unik. Dan kemarin sama keluarga angkat juga diajak kan buat Setsubun. Jadi anaknya kita lempar tuh pakai permen sambil teriak-teriak dalam bahasa Jepang gitu. Lucu. Cuma luar biasa. Kemarin nggak sempat videoin, jadi lupa gitu. Lupa ada videonya gitu, jadi nggak sempat buat upload dan lain-lain. Oke, luar biasa nih Kakak Irwan sudah mempelajari budaya-budaya yang ada di Jepang sampai Setsubun, foto-foto postcard dan lain sebagainya. Memang kalau negara-negara di luar tuh mereka paling seneng ya kalau buat postcard begitu. Jadi kayak bisa jadi oleh-oleh juga. Oleh-oleh banget. Iya. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya Kakak Irwan, karena kan Kakak Irwan sudah mempelajari banyak hal terkait budaya juga di Jepang, kira-kira ada tidak sesuatu yang menurut Irwan bisa diadopsi nih dari Jepang mungkin untuk Muslim di Jepang kepada pemuda ataupun teman-teman Muhammadiyah di Indonesia khususnya di Sorong? Ada tidak value nilai yang menurut Kakak Irwan ini kayaknya bisa saya adopsi nih sebagai as a Muslim, as a Muhammadiyah begitu? Boleh. Kalau menurut saya sih sebenarnya banyak banget ya sebenarnya. Tapi intinya salah satunya itu tentang disiplin misalnya. Disiplin. Sebenarnya di setiap agama juga termasuk ini Islam pastinya ngajarin tentang disiplin waktu dan sebagainya. Jadi hal yang mungkin paling bisa diadopsi oleh kita tentang orang-orang Jepang itu sendiri ya, Muslim mungkin as a Muslim atau seorang Muhammadiyah gitu. Nah,
itu tentunya mungkin saya pikir tentang disiplin waktu. Disiplin waktu. Nah, itu pertama, karena orang Jepang jujur mereka tuh ini nyata adanya. Yang dulu saya hanya dengar orang Jepang tuh disiplin ini segala macam. Tapi ketika datang di sana memang orang-orang di sana tuh sedisiplin itu mereka. Budayanya mungkin budaya disiplinnya tuh memang sekuat itu gitu. Sekuat itu. Iya, saking kuatnya mereka tuh benar-benar bakal kayak misalnya ya kita lagi buat semacam janji atau apa dengan mereka, dan ketika terlambat dan apa, nah ketika mereka terlambat mereka tuh bakal kayak sampai bungkuk-bungkuk gitu segala macam. Nah saya pikir itu hal yang paling penting dalam hal yang nilai ya yang perlu dibawa gitu loh. Nah itu tentang pertama disiplin waktu, kemudian yang kedua tentang kebersihan. Iya, kebersihan ini mungkin hal yang paling umum tapi paling sering menjadi PR gitu loh buat kita. Jadi orang Jepang itu, selama saya berada di Jepang itu saya nggak ada lihat yang namanya tempat sampah dan sampah. Di Jepang tuh nggak ada tempat sampah, Kak. Iya, nggak ada. Di tempat umum tuh nggak ada tempat sampah. Serius, nggak ada tempat sampah. Literally tempat sampah tuh nggak ada. Tapi sampahnya nggak ada. Menarik. Kalau di kita kan tempat sampah ada, sampah juga ada. Nah di Jepang tempat sampahnya nggak ada dan sampahnya nggak ada. Kalau kadang di satu tempat itu memang ada tempat sampah, tapi tempat sampahnya itu bukan hanya satu, tapi ada 5. Atau berapa gitu, atau 4 atau karena beda-beda sampah yang organik dan organik dan lain-lain. Nah, tapi anehnya di Jepang yang saya jarang lihat itu cuma tempat sampah. Kira-kira kenapa itu? Apakah memang masyarakatnya tidak buang sampah atau gimana? Jadi di Jepang itu mereka tuh jarang buang sampah sembarangan. Jadi ketika mereka makan terus ada pembungkusnya itu dikantongin gitu. Nah jadi memang budaya untuk soal kebersihannya itu sebersih kental itu, sebersih itu gitu. Luar biasa. Makanya kenapa orang-orang Jepang itu memang sebersih itu gitu. Nah terus mungkin saya rasa 2 poin ini yang memang paling perlu adopsi lah untuk kita yang berada di Papua dan sebagai seorang Muslim dan sebagainya gitu. Kemudian juga last point poin terakhir mungkin orang Jepang tuh paling toleransi ya. Iya, mungkin di kita di Indonesia juga tuh toleransi tuh juga ya. Kita saking toleransinya sampai bisa hidup berdampingan gitu kan. Tapi memang di Jepang juga walaupun mereka banyak yang tidak memeluk suatu agama, tapi mereka tuh juga menghargai gitu loh agama yang lain. Makanya di sana juga Muslim juga orang-orang Muslim itu bisa hidup dengan nyaman, tentram karena mereka menerima gitu loh. Mereka menerima orang-orang yang berbeda gitu. Karena kan kadang kita sebagai Muslim kan kadang ada yang pakai mungkin jilbab dan lain-lain. They respect dan gitu. Mereka respect sama hal itu, mereka hormati gitu. Luar biasa. Mungkin menurut saya 3 poin itu yang perlu dibawa, yang saya dapatkan di Jepang dan memang perlu diimplementasikan atau dibawa di Sorong gitu di as a Muhammadiyah sebagai seorang Muslim dan luar biasa. 3 poin utama, disiplin, kemudian kebersihan, harus bersih, kemudian toleransi. Luar biasa ini tiga value menarik yang bisa kita terapkan begitu bersama dari pembelajarannya Kakak Irwan. Mungkin lastly ada harapan ke depannya mungkin setelah ikut program Genesis, karena bocorannya kan mudah, Kakak Irwan ini juga lolos ke program YSEALI. Gimana tuh? Kita mau kasih kami lagi Kakak Irwan. Ini nyala sekali, luar biasa, langsung satu kaligus 2 program internasional. Silakan Kakak Irwan, harapannya. Jadi harapan saya mungkin teman-teman yang lain dapat
ini agak susah, tapi harapan harapan saya mungkin harapan, pesan atau kesan boleh. Oh ya, oke. Kalau harapan, pesan dan kesan, nggak tahu ini mungkin bercampur, tapi mungkin kalau teman-teman punya mimpi atau ketika teman-teman gagal ya, karena sebenarnya sebelum saya dapat 2 ini saya sudah gagal dulu. Jadi gagal di ISMA, gagal di MSIB. Nah, itu kecewa banget gitu. Tapi time flies gitu loh. Ya, siap. Waktu itu bakal berlalu gitu. Terus waktu itu bakal juga ngebawa kita ke hal-hal yang baru gitu kan. Benar. Jadi ketika kita itu ingin punya keinginan untuk berkembang dan tidak nyerah terhadap suatu hal dan tidak takut. Nah, kadang tuh ketika orang gagal tuh ketakutan yang datang kan. Jadi ketika kita itu tidak takut buat mencoba hal yang baru, we will get something that we want to. Benar. Ya, itu gitu. Jadi kita bakal dapat sesuatu yang kita inginkan gitu. Benar. Dan sebenarnya hal yang saya pelajari di tahun ini tuh sebenarnya ketika gagal itu hal yang paling penting tuh adalah looking something new gitu. Lihat hal-hal yang baru yang sekiranya teman-teman itu pengen gitu. Jadi itu kadang orang kalau gagal tuh pasti semuanya hancur gitu. Nah, tapi ketika ada kesempatan untuk berkembang, ada kesempatan untuk coba hal yang baru, berkesempatan gitu. Dan saya harap teman-teman di luar sana punya mimpi yang tinggi, karena saya dari Katapuk, kampung sekali. Anak Katapuk, halo Katapuk. Nah, walaupun kita dari Katapuk, saya dari Katapuk, tapi tidak memberhentikan mimpi saya cuma sampai di Indonesia saja gitu. Benar. Saya punya mimpi yang luas gitu ke negara-negara lain, dan saya buktikan itu. Makanya no matter mau Anda dari kampung mana, mau Anda dari pedalaman apa, selama punya mimpi yang luas, ya hal yang Anda inginkan bisa Anda capai gitu. Jadi jangan berhenti untuk bermimpi, itu aja. Kalau menurut saya, kalau pesan ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, pokoknya jangan menyerah saja. Jangan menyerah, coba terus gitu kan? Ya, sebenarnya. Karena kesalahan orang-orang adalah berhenti ketika gagal. Padahal setelah gagal kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Mungkin itu brings kita ke another level of misalnya program happiness gitu. Bisa saja gitu. Biasa kalau Allah kasih jatuh tuh, biasa ketika jatuh tuh, nah dikasih yang itu batu loncatan gitu untuk lebih melejit gitu ke atas. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kakak Irwan. Luar biasa ini. Quotes dari Kakak Irwan itu, kalau kita satu kali jatuh, temukan 1000 cara lainnya untuk bangkit ya. Luar biasa, karena memang kita tidak mungkin tiba-tiba langsung naik gitu ya. Pasti kita harus melewati proses-proses. Nah, luar biasa, kita akan kembali lagi dengan episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak Kakak Irwan sudah hadir di podcast Bisik Muda kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.